1601 tahun aliran eksekusi formasi. Nama, pendeta gila penulis, Bu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ruang di sekitarnya menjadi tertutup, langit dan bumi menyatu sekaligus. Ini adalah area ruang biru. Ekspresi para dewa perbatasan selatan berubah. Ini jebakan, seseorang berteriak. Banyak orang menjadi bingung. Lu Weiyin terdiam, sementara tatapan si Acha menjadi semakin dingin. Dia menatap Fang Yuan lekat-lekat. Senyum Fang Yuan berangsur-angsur memudar, berubah menjadi wajah tanpa ekspresi saat dia melihat para dewa perbatasan selatan ini seperti dia adalah dewa yang perkasa. Di masa lalu, ketika jenius jalur kebijaksanaan Laut Timur Huaan membuat deduksi padanya, Fang Yuan melakukan deduksi terbalik dan mengetahui tentang identitas Huaan. Dan sekarang, ketika para dewa perbatasan selatan ini mengejar Fang Yuan, mereka juga terekspos padanya. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam rencana mereka dengan mudah. Dia menjadikan dirinya umpan untuk memikat para dewa perbatasan ini ke dalam perangkap. Tetap tenang, kita punya kekuatan dalam jumlah, apa yang bisa dilakukan Fang Yuan? Petik 2, benar, kita punya Nona Xia dan Tuan Lu Weiyin, kita tidak takut dengan medan perang abadi miliknya. Medan perang abadi ini sepertinya bukan medan perang Yama. Tentu saja, medan perang Yama miliknya sudah dihancurkan oleh benua tengah, videonya masih diputar di surga harta karun kuning, bagaimana dia masih bisa menggunakannya. Para abadi perbatasan selatan adalah sosok yang cemerlang, mereka segera tenang dan mendapatkan kembali semangat mereka. Pada saat ini, Lu Weiyin berbicara, ini bukan medan perang abadi, ini adalah formasi abadi super. Petik 2, formasi jalur waktu. Si Acha menambahkan, petik 2, kalian berdua sangat tanggap. Fang Yuan tersenyum sambil mengangguk. Di antara medan perang abadi Fang Yuan, yang terkuat adalah bintang ungu kehidupan yang hancur dan medan perang Yama. Yang pertama digunakan untuk membunuh Qin Bai He dan Yu Chan, sedangkan yang terakhir telah menjebak Feng Jiu Ge dan membuatnya dalam situasi putus asa. Namun, keduanya adalah peringkat 7, mereka tidak dapat menjebak Dewa Gu peringkat 8 Si Acha dan Lu Weiyin. Oleh karena itu, Fang Yuan memilih formasi abadi. Formasi abadi dan medan perang abadi berbeda. Cacing Gu yang digunakan untuk medan perang abadi biasanya ditinggalkan di Dewa Gu, dan mereka akan menciptakan lingkungan yang terisolasi untuk bertarung. Sementara itu, untuk formasi abadi, cacing Gu tetap berada di dunia luar. Sebagian besar formasi abadi bersifat defensif secara internal dan ofensif secara eksternal. Formasi jalur waktu Fang Yuan memiliki efek mengisolasi ruang formasi, sehingga ia dapat membunuh musuh-musuhnya. Ledakan bum-bum, ledakan terjadi dan terus berlanjut tanpa henti. Karena ini adalah formasi abadi, kita dapat menemukan inti formasi dan menghancurkannya untuk menghancurkan formasi ini. Beberapa Gu Immortal tidak sabar, mereka mulai menyerang dan menyelidiki formasi ini. Namun setelah beberapa saat, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Jurus-jurus mematikan yang meledak seperti kembang api semuanya padam tanpa menunjukkan banyak efek. Ekspresi Tai Kuzong berubah, dia berteriak untuk mengingatkan mereka, semua orang berhati-hati, formasi ini sudah aktif. Garis miring terbalik petik 2. Itu memang metode jalur waktu untuk mempercepat jurus-jurus mematikan kita dan membuatnya mencapai batas waktu, menyebabkannya memudar dengan sendirinya. Liu Hao berkata dengan nada gelap, serangan Gu Immortal perbatasan selatan terhenti, mereka mulai mengubah metode mereka. Gu Immortal Clan Chai menggembungkan pipinya dan menyemburkan api oranye merah, api itu terus menyebar bahkan ketika tidak ada yang bisa dibakar. Gu Immortal Clan Kiao menyatukan kedua telapak tangannya saat bongkahan-bongkahan es besar mulai berkumpul dan menyapu kemana-mana. Metode-metode ini terus-menerus dan tidak memiliki banyak batas waktu. Tatapan Fang Yuan dingin, dia memperhatikan para dewa abadi perbatasan selatan ini menyerang tanpa menghentikan mereka. Pada saat berikutnya, formasi jalur waktu bergetar saat api, es, dan serangan lainnya semuanya menjadi lambat. Para dewa abadi yang menyerang merasakan hati mereka tenggelam. Formasi abadi ini sangat responsif, pasti ada orang yang mengendalikannya. Petik 2, siapa itu? Pasti anggota sekte bayangan yang tersisa. Para dewa abadi itu berbicara. Seperti yang mereka duga, Bai Ningbing, Hei Loulan, Nyonya Kelinci Putih, Prim Yao Yin, dan Ying Wuxia masing-masing bertanggung jawab atas satu inti formasi. Mereka memanipulasi formasi jalur waktu ini untuk membunuh para dewa perbatasan selatan. Sebelumnya, selama pertempuran Langya, mereka tidak cukup kuat untuk berpartisipasi, tetapi melawan para pengejar perbatasan selatan ini, mereka cukup memadai. Para dewa perbatasan selatan melawan Ying Wuxia dan yang lainnya, sementara Fang Yuan, Lu Weiyin, dan Si Acha tetap menonton. Para dewa abadi di sekitarnya secara tidak sadar meninggalkan sedikit ruang untuk mereka bertiga. Perhatian Fang Yuan tertuju pada dua dewa abadi peringkat 8 ini. Dia tahu dengan jelas bahwa kedua orang ini akan menyerang dengan kekuatan yang mengerikan saat mereka menyerang. Lu Weiyin dan Si Acha tidak bertindak, tetapi mereka mulai menyelidiki formasi abadi Fang Yuan. Lu Weiyin sedikit mengernyit, dia mengolah jalur bumi, meskipun dia dapat menghubungkannya dengan jalur lain. Kali ini formasi jalur terlalu intrinsik dan cemerlang, seseorang yang tidak terbiasa dengannya seperti dia tidak dapat melihatnya dengan mudah. Namun Si Acha adalah seorang Grandmaster besar jalur waktu, dia bisa melihat lebih banyak hal daripada Lu Weiyin. Namun, formasi jalur waktu Fang Yuan tidak hanya memiliki jalur waktu di dalamnya, itu juga merupakan produk jalur formasi. Jalur formasi Si Acha hanya pada tingkat pencapaian biasa. Jika Fang Yuan mengeluarkan jurus pembunuh jalur waktu, Si Acha dapat dengan mudah memahaminya, tetapi formasi jalur waktu memiliki lapisan kesulitan tambahan ini, menjadikannya rintangan bagi Si Acha. Pemimpin sekte, kami siap. Pada saat ini, Ying Wuxia tiba-tiba mentransmisikan ke Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum saat dia menjawab, kalau begitu, biarkan mereka semua masuk. Garis miring terbalik petik 2. Mengatakan demikian, sosoknya memudar di depan mata Lu Weiyin dan Si Acha. Lolong, tepat setelah dia menghilang, lolongan binatang buas terdengar di mana-mana. Lolongan, 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 gah. Pada saat berikutnya, serangkaian teriakan binatang buas mulai beresonansi satu sama lain. Sebuah spiral besar terbentuk dari ketiadaan saat binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar seperti gelombang pasang yang deras. Binatang-binatang tahun ini memiliki berbagai macam bentuk, termasuk monyet, ular, naga, dan harimau. Semuanya setidaknya adalah binatang buas dan bahkan beberapa binatang buas kuno di antara mereka. Di ruang formasi, selain binatang-binatang tahun, hanya ada makhluk abadi perbatasan selatan. Binatang-binatang tahun liar tidak memiliki kecerdasan tinggi, mereka segera mengarahkan tatapan buas mereka ke arah para dewa Gu perbatasan selatan, mereka menyerbu ke depan. Bunuh mereka semua, kata Si Acha acuh tak acuh. Lu Weiyin menghela napas. Para makhluk abadi perbatasan selatan berbalik dan mulai melawan binatang-binatang tahun ini. Liu Hao melambaikan lengan bajunya saat bila-bila terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengiris binatang-binatang tahun menjadi
Berkeping-keping dimanapun mereka mengenai. Sepertinya ada anak sungai dari sungai waktu di sini. Fang Yuan mencoba metode yang sama lagi. Dia menggunakan formasi yang sama ketika dia melawan Feng Jiuge. Kemiripannya luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yuan pernah menggunakan formasi pelepasan banjir untuk mengirim Feng Jiuge ke sungai waktu. Tetapi sekarang, formasi ini adalah kombinasi dari 3 formasi, menciptakan formasi eksekusi aliran tahun. Pertama, Sekte Bayangan telah menggunakan tanda dao alami jalur waktu yang padat untuk menciptakan formasi abadi. Formasi ini menyembunyikan keberadaan anak sungai dari sungai waktu. Ini membuat para abadi perbatasan selatan tidak dapat merasakannya. Kedua adalah formasi pelepasan banjir, yang dapat terhubung ke anak sungai dari sungai waktu. Dan terakhir, formasi pemancing binatang buas tahun yang tak terlupakan. Fang Yuan menggunakan gua abadi peringkat 8 tahun mengalir seperti air untuk menciptakan formasi ini. Ia dapat memanggil binatang buas tahun dari sungai waktu untuk bertarung melawan para abadi perbatasan selatan. Awalnya, Fang Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tetapi setelah pencapaian jalur waktunya mencapai Grandmaster, kekurangan terakhirnya untuk menyelesaikan ini telah teratasi. Jalur formasi dan jalur waktu Fang Yuan adalah Grandmaster. Ia juga memiliki warisan sejati Heifan dan warisan sejati Spectral Soul. Dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, ia dapat menyimpulkan formasi super abadi ini dan menciptakan formasi besar ini secara alami. Bunuh! Teriak Bu Immortal Klan saat tubuhnya mengembang menjadi ukuran raksasa. Ia menghentakkan kaki saat air berdarah berceceran. Ia telah langsung menginjak binatang buas tahun kuno hingga mati. Puff! Api besar menyebar dan membakar puluhan binatang buas tahun. Bu Immortal Klan Cai bermandikan api, menyerupai Jenderal Dewa. Tai Kuzong terdiam, tangannya bergerak cepat saat cahaya kemasan melesat keluar dengan ketajaman yang luar biasa, membelah binatang buas tahun menjadi 2 bagian dengan mudah seperti tahu. Iblis Fang Yuan, kami harus berterima kasih padamu atas kekayaan yang begitu besar. Hahaha, Sang Huzang tertawa saat dia menggunakan jurus pembunuh jalur kayunya, menjebak binatang buas tahun di sekitarnya dan menjaga mereka di lubang abadi miliknya. Binatang buas tahun tingkat terpencil dan binatang buas tahun kuno ini memiliki gu fana liar tetapi tidak memiliki gu abadi di dalamnya. Melawan Dewa Gu Perbatasan Selatan, mereka dirugikan dan mudah dibantai. Bagaimanapun, Dewa Gu Perbatasan Selatan yang mengejar Fang Yuan semuanya adalah ahli yang kuat di klan mereka. Mereka setidaknya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 dan sama sekali tidak biasa. Hasil ini sudah bisa diduga. Fang Yuan masih dingin dan tenang, dia memiliki senyum tipis dan cahaya dingin di matanya. Situasi ini sesuai dengan deduksinya, pertempuran baru saja dimulai. Lolong, binatang buas tahun terus mengalir ke dalam formasi. Dewa Gu Perbatasan Selatan bertarung melawan mereka tanpa lelah, tetapi binatang buas tahun terus berdatangan. Mengapa ada begitu banyak? Garis miring terbalik petik 2. Iblis Fang Yuan ini mencoba menguras tenaga kita. Garis miring terbalik petik 2. Menghancurkan formasi ini adalah jalan menuju kemenangan. Garis miring terbalik petik 2. Para dewa perbatasan selatan berbincang, mereka dapat mengetahui tentang pertempuran ini. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk mengalihkan perhatian mereka untuk melakukannya. Lu Weiyin dan Xia Cha adalah orang-orang yang paling mungkin menghancurkan formasi tersebut. Kakak, pada saat ini, spiral itu tiba-tiba meluas secara drastis saat seekor binatang buas tahun yang sombong melangkah ke medan perang. Seekor binatang buas tahun purba tingkat 8 akhirnya berhasil dipancing. Para dewa perbatasan selatan terkejut. Lu Weiyin ingin bertindak tetapi Tai Kuzong berdiri. Mari kita hadapi. Kedua penguasa harus menghancurkan formasi ini. Itu adalah langkah yang paling bijaksana. Garis miring terbalik petik 2. Tai Kuzong dan beberapa ahli tingkat 7 perbatasan selatan berhadapan dengan ayam jago tahun purba. Bagaimanapun, mereka adalah dewa gu tingkat 7 yang kuat. Dengan bekerja sama, mereka dapat menahan ayam jago tahun purba untuk saat ini. Ada inti formasi di sini. Tiba-tiba, mata Xia Cha berkedip saat dia menunjuk jarinya. Jurus pamungkas tingkat 8 diaktifkan saat cahaya yang dalam melesat keluar, menyebabkan suara yang sangat keras. Formasi itu berguncang 3 kali sebelum stabil. Dewa perbatasan selatan sangat gembira. Memang ada inti formasi, Xia Cha menghancurkannya sesuai dengan harapan semua orang. Fang Yuan mencibir, bergumam, kekuatan sejati formasi dimulai sekarang. Inti formasi hancur, pintu masuk spiral kedua muncul saat sejumlah besar binatang buas tahun menyerbu masuk. Ekspresi para dewa berubah menjadi terkejut. Raungan, dengan raungan keras, seekor harimau tahun purba melompat ke medan perang. Biarkan aku. Lu Weiyin bergerak untuk pertama kalinya. Dia meraih dengan satu tangan, saat sebuah tangan kuning besar terbentuk dan mencengkram harimau tahun purba itu, mencegahnya melarikan diri meskipun dia melawan para dewa perbatasan selatan memiliki semangat yang meluap, sementara para anggota sekte bayangan memiliki kelopak mata yang berkedut, ekspresi mereka gelap. Lu Weiyin memang pewaris bumi surga, ia berhasil menaklukkan seekor harimau tahun purba yang ganas dalam satu gerakan. Meskipun ia tidak memiliki metode menyerang, gerakan ini tidak terduga dan membuat orang-orang merasa sangat kagum padanya. His his his, seekor ular tahun purba menyeret tubuhnya yang tebal dan panjang sambil mendesis saat ia merayap keluar dari pintu masuk spiral ke medan perang. Binatang buas tahun purba ketiga. Kali ini, baik Lu Weiyin atau Xia Cha, ekspresi mereka berubah. Karena ular tahun purba ini memiliki aura gu abadi yang liar di dalamnya. Ular tahun purba ini jauh lebih berbahaya daripada 2 binatang buas tahun purba sebelumnya. Dan yang terpenting, pada tingkat ini, binatang buas tahun purba keempat atau kelima mungkin muncul tanpa banyak raguan. Formasi apa ini? Teriak Dewa Gu Klan Kiao, merasakan tekanan yang dalam. 7 gu immortal lainnya semuanya merasa berat hati, mereka tidak lagi sesantai sebelumnya. Aku akan melakukannya. Pada saat yang genting, Lu Weiyin berdiri tegak lagi, menghadapi ular tahun purba itu. Namun kali ini, dia sangat waspada. Sebelum dia menyelidiki apa gu immortal dalam tubuh ular tahun purba itu, dia tidak akan bertindak gegabah. Bunuh! Gu immortal perbatasan selatan berteriak saat mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Binatang buas tahun itu meraung saat mereka menunjukkan taring dan cakar mereka. Gu immortal perbatasan selatan membuat badai berdarah. Binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya mati, tetapi tanpa menghancurkan pintu masuk spiral, binatang buas tahun terus mengalir ke dalam formasi tanpa henti. Binatang buas tahun terus berdatangan. Saat pertempuran berlanjut, Gu immortal perbatasan selatan merasakan kondisi mereka menurun karena beberapa mulai terluka. Terlalu banyak monster tahun, formasi ini pasti telah dimodifikasi secara besar-besaran. Jumlah monster tahun jauh melebihi jumlah yang ada dalam pertempuran Feng Jiuge. Liu Hao diam-diam terkejut, dia memiliki beberapa deduksi dari pengadilan surgawi, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyerahkannya. Bagaimanapun, dia bukan lagu immortal jalur waktu atau jalur formasi. Formasi terkutuk ini, kita harus menghancurkannya untuk mendapatkan kesempatan menang. Garis miring terbalik petik 2. Sebenarnya, selama kita menghancurkan sebagian darinya, kita akan dapat mengirimkan informasi dan mendapatkan bala bantuan dari sekutu jalur lurus kita. Garis miring terbalik petik 2.
Para abadi perbatasan selatan tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut, tetapi mereka tidak memiliki metode untuk melakukannya. Formasi eksekusi aliran tahun ini disimpulkan oleh Fang Yuan setelah level pencapaian jalur waktunya meningkat, bagaimana mungkin formasi itu dapat dihancurkan dengan mudah. Formasi jalur waktu ini benar-benar mendalam, Xia Cha mengerutkan kening. Setelah menemukan inti formasi pertama, dia tidak dapat menemukan yang kedua. Formasi ini lengkap dan tanpa cacat. Pencapaian jalur formasiku terlalu rendah, mungkin aku harus berusaha sekuat tenaga dan membuat formasi ini tidak dapat menahan serangan, aku dapat menciptakan cacat sendiri. Niat membunuh Xia Cha melonjak. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Xia, ahli jalur waktu yang hebat, dia adalah ahli yang sangat bangga, dia menjadi tidak sabar setelah rencana Fang Yuan menjebaknya di sini. Lu Weiyin dapat merasakan niat Xia Cha saat ia dengan cepat mendesak, jangan jatuh ke dalam perangkap iblis. Fang Yuan sangat licik, bahkan pengadilan surgawi tidak dapat menangkapnya. Sekte bayangan telah memperoleh tahap duel Chaotic Anggun sebelumnya, meskipun telah dihancurkan, banyak gua abadi yang tersisa di tangan mereka. Jika kau menyerang dengan kekuatan penuh, kau mungkin jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan, ia akan menggunakannya untuk melawanmu. Metode khas tahap duel Chaotic Anggun adalah menyegel serangan musuh dan mengirimkannya kembali kepada mereka. Lu Weiyin berbicara dengan sungguh-sungguh dan bijaksana, bahkan Fang Yuan mengangkat alisnya. Meskipun ia bukan gua abadi jalur kebijaksanaan, deduksinya akurat, formasi eksekusi aliran tahun ini menggunakan hampir semua gua abadi jalur waktu Fang Yuan. Gua abadi dalam warisan sejati Hei Fan digunakan sebagai inti sementara gua abadi tahap duel Chaotic Anggun digunakan untuk melengkapinya. Xia Cha mendengarkannya dan menarik napas dalam-dalam, ia mendengus dingin dan melihat ke arah ayam jantan tahun yang tak terlupakan di medan perang. Ayam jago tahun purba itu diserang oleh sekelompok makhluk abadi perbatasan selatan. Mereka semua berada di peringkat 7 dan memiliki jurus pembunuh yang kuat, tetapi terhadap ayam jago tahun purba itu, serangan mereka hanya seperti goresan ringan. Ayam jago tahun purba itu memiliki kekuatan tempur peringkat 8, ia juga memiliki tubuh yang kokoh dan tidak dapat dilukai oleh makhluk abadi perbatasan selatan bahkan jika mereka mencoba. Tetapi ketika tatapan Xia Cha beralih ke ayam jago tahun purba itu, ia merasakan ancaman yang kuat saat ia mengangkat kepalanya, melepaskan diri dari makhluk abadi perbatasan selatan dan menyerangnya. Seekor binatang buas, Xia Cha tertawa karena marah, aura banyak cacing keluar dari tubuhnya, membentuk jurus pembunuh abadi. Sepasang gunting yang berwarna hijau giok dan sebesar gajah terbang ke arah leher ayam jago tahun purba itu saat ia memotong. Ayam jago tahun purba itu tidak merasakan sakit, ia menahan gerakan yang terasa seperti musim semi, karena angin hangat bertiup, matahari bersinar cerah, rumput dan bunga memancarkan keharuman yang menyebar ke hidung semua orang. Setelah linglung sesaat, leher ayam jago tahun purba itu terluka dalam dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Ayam jago tahun purba itu menggigil, sifatnya yang ganas terpicu saat ia meningkatkan kecepatannya, bergerak menuju Xia Cha. Xia Cha tidak menghindar, tepat sebelum ayam jago tahun purba itu menyerangnya, ia menghilang seperti gelembung yang meledak. Selanjutnya, gunting hijau giok itu terbang ke arah kepala ayam jago tahun purba itu lagi, menjepit lehernya. Xia Cha menghilang seluruhnya. Perhatian ayam jago tahun purba itu terpikat pada gunting hijau giok itu. Kedua belah pihak bertarung tanpa henti. Ini adalah gunting pegas Xia Cha, sungguh kuat dan luar biasa. Fang Yuan yang bersembunyi mengamati pertempuran itu dengan saksama. Setelah melihat hasil ini, informasi yang relevan muncul di benaknya. Xia Cha memiliki serangkaian gerakan pembunuh. Total 4, gunting pegas hanyalah salah satunya. Tidak dapat disangkal, ini adalah gerakan pembunuh ofensif tingkat 8. Gerakan itu sangat tajam dan bahkan tubuh kokoh ayam jago tahun purba itu tidak dapat melindunginya dari gunting tajam itu. Fang Yuan diam-diam merasa iri. Ini adalah sesuatu yang paling ia butuhkan sekarang. Warisan sejati Spectral Soul juga memiliki jurus pembunuh jalur waktu peringkat 8, tetapi Fang Yuan tidak memiliki gua abadi peringkat 8 yang diperlukan. Bahkan jika ia memodifikasinya dan menggunakan gua abadi peringkat 6 atau 7 sebagai pengganti, kekuatannya tidak dapat mencapai peringkat 8. Satu-satunya gua abadi jalur waktu peringkat 8 milik Fang Yuan, Yars Flow Like Water, memiliki beberapa jurus pembunuh dalam warisan sejati Hei Fan yang menggunakannya sebagai inti. Misalnya, pemanggilan binatang buas tahun, tahun sial, dan lainnya. Pemanggilan binatang buas tahun peringkat 8 dapat memanggil binatang buas tahun purba untuk bertarung demi Fang Yuan. Dan tahun sial yang menggunakan Yars Flow Like Water sebagai inti dapat meniru efek jalur keberuntungan menggunakan jalur waktu. Namun keduanya bukanlah serangan seperti gunting pegas, keduanya memiliki dampak langsung dalam pertempuran. Jadi, Fang Yuan hanya dapat memusatkan perhatiannya pada waktu yang tajam. Kakak, ayam jantan tahun purba tidak memiliki gua abadi liar, ia tidak dapat menandingi gunting pegas milik Xia Cha, ia terluka di sekujur tubuhnya saat ia berteriak kesakitan. Xia Cha hanya menggunakan satu jurus, tetapi dia berhasil melukai seekor binatang purba, itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Seperti yang diharapkan dari orang yang memegang otoritas terbesar di klan Xia. Kekuatan seperti itu sudah setingkat dengan anggota pengadilan surgawi. Fang Yuan mendesah dalam hati. Melihat bahwa ayam jago purba itu akan mati di tangan Xia Cha, formasi itu diaktifkan. Ayam jago purba itu lenyap di tempat. Tundukkan diri padaku. Di balik layar, Fang Yuan menargetkan ayam jago purba yang lemah ini saat dia menggunakan metode jalur perbudakannya yang sombong. Ayam jago purba itu tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, tunduk pada Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan berhasil memperoleh ayam jantan tahun purba. Dia membantu para binatang buas tahun itu untuk melawan para pengejar perbatasan selatan sambil juga menggunakan para pengejar perbatasan selatan untuk melemahkan para binatang buas tahun itu sehingga dia bisa memperbudak mereka. Metode lama ini telah digunakan di gurun barat ketika pengadilan surgawi mengejarnya. Namun, metode yang berulang-ulang tidak menjadi masalah selama itu berhasil. Dia hendak membunuh ayam jago tahun purba itu dan mendapatkan semua material abadi tingkat 8 yang bernilai mahal, tetapi tidak disangka ayam itu akan lenyap di tempat. Banyak dewagu perbatasan selatan yang memarahi dengan marah sementara ekspresi Xia Cha berubah gelap, tetapi dia langsung tersenyum, akhirnya kau mengungkap sebuah kelemahan. Jadi bagaimana jika kau mendapatkan beberapa binatang buas tahun purba? Ternyata formasi Fang Yuan tidak akan terungkap jika dia hanya memindahkan binatang buas tahun. Namun, begitu dia memindahkan ayam jago tahun purba itu, formasi itu harus digeser dan itu akan memberi Xia Cha kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, dia menemukan inti formasi kedua dan menghancurkannya. Namun sorak-sorai para dewa perbatasan selatan tidak bertahan lama. Setelah inti formasi hancur, formasi itu berubah menjadi pintu masuk spiral yang mengangkut lebih banyak binatang buas tahunan ke dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para dewa perbatasan selatan tercengang, semakin banyak binatang buas tahun memasuki medan perang, bertarung melawan para abadi perbatasan selatan. Seiring berjalannya waktu, kondisi para abadi perbatasan selatan terus merosot tanpa disadari. Mereka hampir muntah karena membunuh binatang buas tahun ini, itu tidak akan pernah berakhir.
Jurus pembunuh yang disiapkan untuk Fang Yuan dan kerjasama antara para abadiku semuanya digunakan pada binatang buas tahun ini, mereka benar-benar tidak berdaya dan sangat lelah. Formasi eksekusi aliran tahun dibuat dari 3 formasi, sementara anak sungai-sungai waktu di sini sangat besar dan mendapat dukungan dari Fang Yuan dan yang lainnya, kekuatan besar membuat para abadi ini merasakan tekanan besar. Sesaat kemudian, bahkan Lu Weiyin terengah-engah. Dia tidak hanya menghadapi 2 binatang buas tahun tak terkira sendirian, dia juga diam-diam membantu para abadi Gu peringkat 7. Setiap kali satu binatang buas tahun tak terkira kalah, Fang Yuan akan mengambilnya dan memperbudaknya. Namun segera, binatang buas tahun tak terkira baru akan terpikat ke medan perang. Lu Weiyin dan Xia Cha menghadapi tekanan besar secara konsisten, pertempuran itu intens. Namun mereka masih membuat kemajuan besar. Selama kurun waktu ini, Xia Cha menemukan 2 inti formasi lagi dan menghancurkannya. 2 inti formasi ini tidak berubah menjadi pintu masuk spiral baru. Formasi eksekusi aliran tahun ini hanya dapat mempertahankan 3 pintu masuk spiral. Ini adalah batasnya. Pertarungan sengit ini berlangsung selama sehari penuh. Fang Yuan memperoleh 7 binatang buas tahun purba, sementara Xia Cha menghancurkan 9 inti formasi. Seluruh formasi eksekusi aliran tahun sudah berguncang, tidak lagi kokoh seperti sebelumnya. Sekaranglah waktunya. Fang Yuan mencibir saat akhirnya bertindak. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Sebuah tangan jahat melecutkan angin menakutkan saat keluar dari mulut binatang buas tahun purba. Tai Kuzong terkejut, dia kehilangan Gu abadi karena tangan besar ini. Gu tepi peringkat 7 milikku. Dia batuk seteguk darah, jurus pembunuhnya gagal dan serangan balik membuatnya terluka parah. Namun, dia merasakan sakit yang lebih besar karena kehilangan Gu tepi peringkat 7 miliknya. Fang Yuan telah mencurinya. Hahaha, lumayan juga. Lagi pula ini adalah Guage. Fang Yuan tertawa bahagia, Guage inilah yang ia butuhkan sekarang, salah satu Gu abadi inti dari jurus pembunuh Time Cutting Edge. Garis miring terbalik petik 2. Teman dari klan Tai, tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Sang Huzang dan yang lainnya melihat Tai Kuzong diserang, mereka dengan cepat memaksa masuk melewati binatang buas tahunan untuk membantunya. Fang Yuan bersembunyi di balik layar, tertawa dingin pada dirinya sendiri. Ia tidak membunuh Tai Kuzong, ia menginginkan bala bantuan mereka. Oh tidak, garis miring terbalik petik 2. Ini penyergapan, garis miring terbalik petik 2. Kita tertipu, garis miring terbalik petik 2. Para dewa perbatasan selatan yang datang untuk membantu semuanya diserang, mereka dirampok oleh tangan hantu pencuri hebat yang mencuri banyak dewa abadi. Semua orang berhati-hatilah, beberapa dari binatang buas tahun ini diperbudak oleh Fang Yuan, mereka sangat berbahaya. Sang Huzang tidak punya waktu untuk meratapi kehilangan dewa abadinya, dia berkeringat karena terkejut saat dia dengan cepat berteriak. Jika ini adalah awal pertempuran dan para dewa perbatasan selatan memiliki kekuatan tempur penuh, tangan hantu pencuri hebat tidak akan bisa mendekat. Tapi sekarang, mereka kelelahan dan kekuatan tempur mereka turun drastis, perhatian mereka juga telah jatuh, tangan hantu pencuri hebat Fang Yuan akhirnya dapat digunakan. Tangan hantu pencuri hebat disembunyikan sejak awal, sementara Fang Yuan telah merencanakan dan menempatkan banyak tangan hantu di dalam mulut binatang buas tahun kuno. Para dewa perbatasan selatan semuanya sangat khawatir dengan ini dan waspada. Mereka mulai menyerang lebih sering dan tetap waspada. Binatang buas tahun manapun yang mencoba mendekat akan diserang sebelum mereka mencapainya. Seketika, pihak perbatasan selatan memperoleh keuntungan lagi. Fang Yuan tetap tenang, tidak lagi mengambil tindakan terbuka. Tak lama kemudian, Gu Immortals perbatasan selatan mengalami penurunan kekuatan tempur lagi. Mereka telah bertarung terlalu lama, mereka tidak dapat menahan serangan hebat itu lama-lama. Fang Yuan menunggu kesempatannya sebelum bertindak lagi. Gu Immortals perbatasan selatan terkena serangan lagi. Banyak Gu Immortals dicuri oleh Fang Yuan. Fang Yuan hanya dapat menggunakan satu tangan hantu pencuri hebat pada satu waktu, tetapi di dalam formasi eksekusi aliran tahun, ia dapat menggunakan formasi tersebut untuk memanggil 3 sekaligus. Tidak seperti medan perang abadi seperti kehidupan bintang ungu yang rusak di mana tangan hantu pencuri hebat akan ditekan oleh lingkungan, ruang formasi ini tidak memiliki tanda Dao, tangan hantu pencuri hebat tidak akan diperkuat tetapi setidaknya dapat menampilkan kekuatan biasanya. Jurus pamungkas tahun sial telah digunakan dengan formasi eksekusi aliran tahun, keberuntungan Fang Yuan terlalu dominan, ketika Gu Immortals perbatasan selatan ini dicuri, sebagian besar adalah inti dari jurus pamungkas mereka, atau yang dibutuhkan Fang Yuan. Setelah putaran pencurian lainnya, beberapa Gu Immortals perbatasan selatan menghadapi serangan balik dari jurus pamungkas mereka dan menderita luka parah. Namun sangat disayangkan, Lu Weiyin dan Xia Cha memiliki pertahanan yang sempurna. Mereka menghancurkan 2 tangan hantu pencuri hebat yang ditujukan pada mereka. Mereka bahkan memiliki energi untuk membantu para dewa Gu peringkat 7 lainnya, terutama Lu Weiyin, bahkan tanpa metode ofensif, dia sangat terampil dalam membela para dewa Gu lainnya. Jika bukan karena dia, pasti sudah ada dewa Gu yang sekarat. Fang Yuan tidak menggunakan jiwa untuk memasuki mimpi sekarang. Memimpin jiwa ke dalam mimpi sudah dikenal sejak lama, para dewa Gu dari 5 wilayah waspada terhadapnya. Dan yang terpenting, jika aktivasi jurus gagal, Fang Yuan akan terseret ke dalam mimpi, oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Kecuali jika dia melakukannya seperti Ying Wuxie, menggunakan fisik pencari realitas mimpi murni untuk menggunakan jurus ini. Dalam hal itu, bahkan jika dia gagal, tidak akan ada masalah. Tidak ada jurus pembunuh yang tak terkalahkan, jurus-jurus itu akan secara bertahap dilawan. Tangan hantu pencuri hebat pada akhirnya akan menghadapi masalah yang sama, kecuali Fang Yuan memodifikasinya seiring berjalannya waktu. Namun sekarang, tangan hantu pencuri hebat telah digunakan jauh lebih sedikit daripada memimpin jiwa ke dalam mimpi. Dengan bantuan jurus pembunuh tahun sial, para dewa perbatasan selatan di negara-negara miskin mereka rentan terhadap tangan hantu pencuri hebat, mengubah situasi menjadi menguntungkan Fang Yuan. Namun pada saat ini, Xia Cha tiba-tiba berteriak, hancurkan. Angin di sekelilingnya bertiup kencang seperti badai, petir berderak, ilusi-ilusi ini mengembun menjadi kipas besar yang dipegangnya di tangannya. Xia Cha melambaikan kipasnya saat Fang Yuan menggerutu, 7 lubangnya berdarah saat inti formasi tempat dia berada hancur berantakan, memperlihatkan lokasinya. Dialah yang mengendalikan formasi dan memanipulasi 3 tangan hantu pencuri hebat, sambil juga memperbudak binatang buas tahun purba dan mengatur pasukan binatang buas tahun. Pikirannya yang tersisa tidak cukup untuk mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Xia Cha melambaikan kipasnya ke arah kirinya, Bai Ningbing merasakan ancaman besar saat dia menggunakan jurus pamungkas Bai Siang, sebelum hancur karena dampak jurus pamungkas itu. Xia Cha melambaikan kipasnya ke arah kanannya, nyonya kelinci putih tidak dapat menghindar tepat waktu, inti formasi hancur saat seluruh tubuhnya meledak menjadi darah dan daging, dia mati. Pertarungan tiba-tiba berubah, para abadi perbatasan selatan bahkan tidak punya waktu untuk bersorak sebagai reaksi. Jurus pamungkas abadi, kipas musim panas. Setelah 3 gelombang, formasi eksekusi aliran tahun hampir hancur, Fang Yuan dan yang lainnya terluka. Xia Cha bernapas dengan kasar saat kipas redup di tangannya menyala lagi. Jika dia melambaikannya lagi, Fang Yuan dan yang lainnya pasti akan kalah.
Tidak kusangka Xia Cha sudah menyimpulkan formasi eksekusi aliran tahun begitu dalam. Dia jelas bisa menghancurkan beberapa inti formasi lebih awal, tetapi dia mengendalikan dirinya dan menyerang dengan pukulan yang menghancurkan sekaligus. Jika aku tidak menggunakan tangan hantu pencuri hebat dan mengancam mereka, dia mungkin tidak akan menggunakan metode ini. Hati Fang Yuan bergetar. Performa Xia Cha melampaui isi informasi Shadow Sect, level pencapaian jalur waktunya mungkin bukan hanya Grandmaster hebat. Mungkin saja dia juga memiliki level pencapaian jalur formasi, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin fondasi Gu Immortal peringkat 8 bisa dengan mudah terbongkar? Formasi eksekusi aliran tahun ini adalah formasi abadi peringkat 8 yang sebenarnya. Fang Yuan menggunakannya untuk menjebak para pengejar perbatasan selatan, termasuk dua peringkat 8, Lu Weiyin dan Xia Cha. Ini adalah spesialisasi jalur formasi. Selama formasi itu disiapkan, ia dapat melawan banyak musuh, dan memungkinkan Gu Immortal untuk menampilkan kekuatan pertempuran di atas rata-rata. Tetapi kelemahan jalur formasi adalah bahwa begitu formasi itu menjadi jelas bagi musuh, mereka akan menghancurkannya dan itu akan menyebabkan Gu Immortal yang mengendalikannya menghadapi serangan balik yang besar. Mereka bahkan mungkin terluka parah atau mati. Saat ini, Fang Yuan sedang menghadapi krisis ini. Jika formasi itu pecah, luka-lukanya tidak akan terbayangkan. Bahkan jika dia menggunakan segel perlindungan aliran balik sekarang, itu akan sangat canggung. Kerusakan yang dipantulkan akan mengenai cacing Gu yang membentuk formasi, pada dasarnya ia akan kehilangan mereka. Ruang formasi sudah hancur berantakan, para abadi perbatasan selatan dapat melihat cacing Gu mengelilingi mereka dengan mata telanjang. Fang Yuan, saatnya mati. Liu Hao berteriak kegirangan, pada saat ini, ia menggunakan Gu abadi ruang tetap. Seketika, Fang Yuan terkena serangan dan tidak dapat menggunakan perjalanan abadi tetap di area ini. Melarikan diri, tetapi bahkan jika kau lari ke sungai waktu, aku dapat membunuhmu di sana. Xia Cha melambaikan kipasnya sambil tersenyum bangga. Melarikan diri, untuk apa aku melarikan diri? Bahkan dalam situasi putus asa ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Para abadi perbatasan selatan tercengang, pada saat berikutnya, binatang buas tahun kuno di sekitar mereka menjadi kaku seperti batu, alam mimpi tersapu seperti embusan angin besar dari tubuh mereka, dengan cepat menutupi area tersebut. Para abadi perbatasan selatan terkejut, mereka mencoba menghindar. Bahkan kelopak mata Xia Cha berkedut, ia dengan cepat melambaikan kipasnya. Namun jurus pembunuh abadi yang kuat ini tidak berguna dan sama sekali tidak efektif melawan alam mimpi. Beberapa orang mencoba melarikan diri dengan panik, tetapi formasi itu belum hancur, para abadi masih terperangkap dalam formasi abadi ini. Alam mimpi dengan cepat tertutup saat Xia Cha, Lu Weiyin, dan yang lainnya terperangkap, sebelum meluas ke sekeliling dan mulai merusak formasi eksekusi aliran tahun. Segera, seluruh formasi eksekusi aliran tahun tenggelam oleh alam mimpi, ia segera kehilangan kegunaannya. Medan perang yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan binatang buas tahun itu pun terpengaruh oleh alam mimpi dan tertidur. Inilah kekuatan jalur mimpi. Pri Miaoyin terkesiap kagum. Tidak heran hampir semua kekuatan ingin menjelajahi dan meneliti alam mimpi. Bai Ningbing sudah pulih, dalam bentuk Bai Xiang, dia bisa beregenerasi bahkan dengan pecahan kecil. Sayang sekali Lady White Rabbit tewas dalam pertempuran ini. Satu keterampilan untuk menguasai dunia. Jalur mimpi adalah jalur yang benar-benar baru, seperti jalur pencurian, jalur transformasi, dan jalur keberuntungan saat itu. Ketika pertama kali diciptakan, semuanya hampir tak terhentikan. Selama kurun waktu ini, jalur yang ada tidak mungkin memiliki cara untuk melawan atau menahannya. Pegunungan itu dipenuhi hutan lebat, langitnya cerah dan tak berawan. Cahaya aneh tiba-tiba muncul, lalu meredup dan berubah menjadi pria jangkung yang aneh. Orang ini memiliki sepasang alis putih tipis yang menjulur ke sisi luar wajahnya. Sepasang mata di bawah alis bersalju itu tertutup. Dia mengenakan pakaian putih yang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, jubah serta kulit dan rambutnya semuanya mengeluarkan sedikit cahaya. Cahaya ini tidak menyilaukan, tetapi membuatnya tampak seperti dewa. Orang ini adalah Jun Shen Guang, seorang Gu Immortal peringkat 8 yang mengolah jalur cahaya, dan merupakan sesepuh tertinggi dari salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Dia baru saja direkrut ke pengadilan surgawi oleh Peri Ziwei. Liu Hao menghilang di sini. Mata Jun Shen Guang tertutup, tetapi dia tampaknya dapat melihat dunia luar dengan jelas. Tak lama kemudian, dia menemukan banyak jejak pertempuran. Ini tidak terlihat baik untuk Liu Hao. Pasti ada pertempuran sengit di sini. Sayangnya Liu Hao bahkan tidak mengirim permintaan bala bantuan. Apakah itu formasi abadi atau medan perang abadi? Garis miring terbalik petik 2. Jun Shen Guang mengerutkan kening dengan ekspresi berat. Liu Hao adalah mata-mata pengadilan surgawi yang ditempatkan di pasukan perbatasan selatan dengan bantuan klan Wu. Dia memegang Gu abadi ruang tetap yang secara khusus menargetkan perjalanan abadi tetap Fang Yuan. Sedangkan untuk Jun Shen Guang, dia diatur oleh Peri Ziwei sebagai cadangan. Jika Gu abadi perbatasan selatan melawan Fang Yuan dan membuatnya melarikan diri dengan luka berat, Jun Shen Guang, yang berspesialisasi dalam metode pelacakan, akan menjadi pembunuh fatal Fang Yuan. Tim perbatasan selatan yang mengejar Fang Yuan terdiri dari para ahli dari klan masing-masing. Kebanyakan dari mereka adalah ahli peringkat 7. Mereka dapat mempertahankan hidup mereka bahkan ketika menghadapi binatang buas yang tak ada habisnya. Garis miring terbalik petik 2. Tai Kuzong dari klan Tai memiliki prestasi pertempuran yang mengesankan di dunia Gu abadi perbatasan selatan saat ini, dan dikenal sebagai Tuan Besar Tai. Ketika dia memulai debutnya, dia telah menangkap dan membunuh lebih dari 10 Gu abadi jalur iblis. Para dewa iblis dari Southern Border gemetar mendengar namanya. Sang Huzang dari klan Sang mengolah jalur transformasi dan jalur kayu, dan memiliki metode untuk membuat kedua jalur tersebut tidak saling bertentangan, seperti halnya Raja Sejati Hantu Petir. Metodenya rumit dan komprehensif, dia adalah ahli peringkat 7. Puncak dari klan Sang, Yangku dari klan Yang adalah salah satu ahli perwakilan puncak jalur jiwa di dunia Gu Immortal Southern Border. Dia pernah menghancurkan sarang kawanan binatang buas kuno sendirian, dan berhasil lolos dari kejaran binatang buas kuno. Para dewa Gu peringkat 7 ini dapat dikatakan sebagai elit dari dunia dewa Gu perbatasan selatan, salah satu dari mereka adalah ahli kartu truf dari pasukan mereka. Belum lagi kelompok ini juga memiliki pewaris bumi surga saat ini Lu Weiyin, serta tetua tertinggi pertama klan Xia Cha. Keduanya tidak perlu dijelaskan, mereka berdua adalah dewa Gu peringkat 8. Jun Shen Guang menghela napas dalam-dalam. Berkat tim besar inilah Jun Shen Guang merasa tenang. Bahkan jika mereka melawan Fang Yuan, Jun Shen Guang akan memiliki cukup waktu untuk menyelinap mendekat secara diam-diam. Jun Shen Guang telah waspada terhadap metode Lu Weiyin dan Xia Cha, khawatir mereka akan menemukannya dan menciptakan kesalahpahaman. Jadi dia telah mengikuti dari jauh di belakang tanpa berani mendekat. Dua peringkat 8 serta beberapa ahli peringkat 7, mereka semua telah melakukan persiapan yang cukup dan memiliki semua jenis metode untuk menargetkan Fang Yuan, tetapi mereka tetap kalah.
Dan ini bukan hanya kekalahan, itu adalah kekalahan total. Jun Senbuang berulang kali menggelengkan kepalanya. Fang Yuan seharusnya memanfaatkan alam mimpi. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada satu-satunya alam mimpi kecil di medan perang. Semakin yakin dengan tebakannya, selain menggunakan alam mimpi, metode Fang Yuan lainnya, tidak peduli seberapa tajamnya, tidak dapat menghasilkan hasil seperti itu. Garis miring terbalik petik 2. Tepat saat Jun Senbuang dengan hati-hati memeriksa medan perang, dia tiba-tiba melihat ke arah selatan. Tidak ada seorang pun di langit cerah yang tak terbatas. Namun dalam jangkauan investigasi Jun Senbuang, sebuah rumah gua abadi sedang bergegas mendekat. Jun Senbuang tidak perlu mengidentifikasi aura untuk mengetahui bahwa mereka adalah penduduk asli perbatasan selatan. Rumah gua abadi sangat cepat, tetapi masih butuh waktu sebentar untuk sampai di sini. Jun Senbuang tahu dia harus menggunakan waktu ini untuk segera meninggalkan tempat ini. Karena rumah gua abadi ini memiliki reputasi yang hebat dan Dewa Gua Perbatasan Selatan memiliki banyak gerakan pembunuh investigasi yang aneh, jika mereka menemukan Jun Senbuang, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Tidak lama setelah Jun Senbuang menghilang, rumah gua abadi tiba. Rumah gua abadi ini tidak megah atau megah, dan tampak seperti bangunan bambu dari luar. Bangunan bambu ini memiliki 2 lantai, seluruhnya terbuat dari bambu, bahkan ada daun bambu yang tumbuh di bambu, tetesan embun menetes dari daun, hijau seperti batu giok. Itu adalah rumah gua abadi peringkat 8 yang mengagumkan, bangunan bambu kecil angin tetesan batu giok bening. Wu Yong telah menggunakan rumah gua abadi ini untuk membalas dan dengan kuat menstabilkan posisi klan Wu sebagai kekuatan nomor 1. Pintu masuk bangunan bambu terbuka dan dari sana terbanglah seorang dewa abadi tingkat 8. Orang ini adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa, tetapi memiliki tubuh yang tegap. Alisnya yang tajam sedikit terangkat, memberinya aura gelap dan kabur. Namun tindakannya penuh dengan prestise yang kuat yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dia adalah Wu Yong, tetua tertinggi pertama klan Wu saat ini. Orang lain terbang keluar tepat setelah Wu Yong. Orang ini sudah tua tetapi energik. Dia memiliki mata yang dalam dan gelap dan tulang pipinya menonjol keluar. Dia juga memancarkan aura peringkat 8. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Qi Kuyu. Dengan 2 dewa gu peringkat 8 di depan. Beberapa dewa gu peringkat 7 bergegas keluar dari bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening. Mereka datang dari berbagai klan, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi cemas. Mereka menghilang di sini. Ekspresi Dewa Gu Klan Ba gelap. Selidiki dengan cepat apa yang terjadi di sini. Klan saya tidak dapat menghubungi tetua tertinggi pertama kami. Dewa Gu Klan Xia sangat cemas. Setelah itu, semua jenis gerakan pembunuh investigasi dilontarkan secara berurutan, dan hanya dalam beberapa saat, tempat ini telah digeledah sepenuhnya selama puluhan kali. Setiap orang, termasuk 2 Dewa Gu peringkat 8, memiliki ekspresi tegas. Sepertinya ada anak sungai dari sungai waktu di sini. Ada juga formasi tingkat abadi jalur waktu. Kelompok itu bergegas ke sini lalu bertempur dengan sangat sengit. Ada apa dengan alam mimpi ini? Seseorang melihat alam mimpi kecil yang tersisa yang ditinggalkan oleh Fang Yuan. Seperti Jun Senbuang sebelumnya, tatapan para dewa perbatasan selatan dengan cepat tertarik ke alam mimpi ini. Selain alam mimpi ini, semua jejak lainnya telah dihapus oleh Fang Yuan, yang tersisa tidak memiliki nilai. Satu-satunya petunjuk adalah alam mimpi ini. Hati-hati, para dewa perbatasan selatan secara bertahap berpisah dan mengelilingi alam mimpi kecil ini. Alam mimpi ini terus menyusut. Seseorang tiba-tiba berseru. Tak lama kemudian, para dewa lainnya juga menyadari bahwa alam mimpi memang menyusut dan cukup cepat. Setelah beberapa saat, beberapa cacing jatuh dari alam mimpi yang menyusut. Para dewa perbatasan selatan dengan cepat menangkap dan memeriksanya dengan saksama. Mereka menemukan bahwa cacing ini adalah gufana jalur informasi liar. Kemudian mereka menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa pesan yang tertinggal di dalam gufana jalur informasi ini. Isi pesannya sederhana, tetapi itu membuat ekspresi para dewa perbatasan selatan dengan cepat berubah menjadi sangat terkejut. Teman-teman perbatasan selatan, saya memberitahu Anda bahwa anggota klan Anda ada di tangan saya, Fang Yuan. Jika Anda ingin menebusnya, harap tunggu pesan saya. Ini, seseorang terdiam. Seluruh tubuhnya mulai gemetar saat dia tergagap sambil menunjuk jalur informasi gufana di tangannya. Kebohongan yang mencolok. Bagaimana ini bisa terjadi? Tim terorganisir kita sebenarnya ditangkap oleh Fang Yuan. Seseorang menggelengkan kepala dengan keras, berulang kali menyangkal ini pasti penipuan besar. Garis miring terbalik petik 2. Tapi tidak seorang pun dari kita yang bisa menghubungi salah satu dari klan itu. Seseorang membalas. Para dewa gu perbatasan selatan terdiam. Mereka begitu diam sehingga mereka tampak seperti patung berbentuk manusia dari jauh. Angin bertiup, udara lembut meniup lengan baju para dewa. Jenggot putih Qi Kuyu sedikit bergoyang tertiup angin. Ekspresi Wu Yong pucat, dia menutup matanya dengan berat dan hanya setelah waktu yang lama, dia membukanya perlahan. Tidak peduli betapa tidak terbayangkannya itu, kebenaran ada tepat di depan mereka. Dan kebenaran memaksa mereka untuk menerima kenyataan yang kejam ini. Jalur lurus perbatasan selatan mendatangkan banyak orang untuk mengorganisasi pasukan ahli untuk secara khusus mengejar dan membunuh Fang Yuan. Tetapi mereka tidak hanya tidak dapat membunuh Fang Yuan, mereka malah ditawan oleh Fang Yuan. Tamparan, ini seperti tamparan keras di wajah para dewa gu jalur lurus perbatasan selatan ini. Tamparan itu membuat mereka tercengang, sementara pipi mereka mulai membengkak dengan cepat. Ketika kami mengetahui bahwa kami tidak dapat menghubungi Xia dan yang lainnya, kami buru-buru mengumpulkan tim dan datang untuk memperkuat mereka secara keseluruhan baru beberapa jam. Tuan Qi, apakah menurutmu ini karena formasi jalur waktu? Wu Yong tiba-tiba memecah kesunyian, suaranya sedikit serak. Kata-katanya tidak jelas, tetapi yang lain mengerti apa maksud Wu Yong. Qi Kuyu mengangguk pelan, berkata dengan suara berat, kami telah menyimpulkan kekuatan Fang Yuan dan anggota sekte bayangan, kami bahkan mengevaluasi mereka dengan saksama. Berdasarkan kekuatan pertempuran Xia dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk ditawan oleh Fang Yuan dalam waktu sesingkat itu. Memang ada formasi jalur waktu di sini, sangat rumit, berada di level 8, jauh melampaui yang biasa. Qi Kuyu adalah seorang Grandmaster jalur formasi yang mampu mendirikan formasi abadi hanya dengan menggunakan tanda Dao di lingkungan alam. Fang Yuan telah membersihkan medan perang, tetapi tidak mungkin semua tanda Dao dibersihkan dalam waktu sesingkat itu, jadi masih ada sejumlah besar tanda Dao jalur waktu yang tersisa di medan perang. Berdasarkan pergerakan dan jumlah tanda Dao jalur waktu ini, Qi Kuyu yakin formasi jalur waktu telah didirikan di tempat ini. Wu Yong menganggukkan kepalanya sedikit, benar sekali. Lu Weiyin dan Xia sama-sama adalah makhluk abadi tingkat 8, tidak mudah untuk menahan keduanya kecuali jika itu adalah medan pertempuran makhluk abadi tingkat 9, atau formasi makhluk abadi tingkat 8. Kami bergegas, meskipun kami muncul dengan cepat, waktu yang lama mungkin telah berlalu dalam formasi jalur waktu ini. Seorang dewa gu klan Sang berbicara saat ini, saya ingat bahwa di surga harta karun kuning, pengadilan surgawi telah mengungkap formasi Fang Yuan yang dapat didirikan di anak sungai-sungai waktu untuk memikat sejumlah besar binatang buas tahun untuk bertarung.
Petik 2. Banyak ekspresi Dewa Gu menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Garis besar kebenaran telah terwujud dalam pikiran para abadi perbatasan selatan. Di antara binatang buas tahun ini, kemungkinan besar ada binatang buas tahun purba dan jumlahnya juga tidak sedikit. Fang Yuan memang memiliki kemampuan untuk melawan tim pengejar dengan binatang buas tahun ini. Selain itu, iblis Fang Yuan ini telah mewarisi sekte bayangan. Dia memiliki warisan sejati yang tak terhitung jumlahnya. Membangun formasi jalur waktu yang dapat menjebak anggota klan kita adalah dalam kemampuannya. Cikuyu berhenti di sini sebelum melanjutkan dengan cemberut. Hanya saja aku masih belum mengerti beberapa hal. Jika itu adalah lubang abadi yang telah ditempatkan dan disembunyikan di satu tempat, wajar jika orang lain tidak dapat merasakannya. Tetapi bisakah formasi jalur waktu disembunyikan dengan baik? Baik Xia maupun Lu Weiyin tidak dapat merasakannya. Formasi jalur waktu tidak begitu bagus dalam penyembunyian, tidak seperti jalur hantu, jalur ruang angkasa, atau jalur pencurian. Xia dan yang lainnya terperangkap dalam formasi, dan harus bertarung dengan binatang buas tahun purba sebelum akhirnya ditawan karena alam mimpi. Ini bisa dimengerti. Namun, hal yang paling tidak biasa adalah di awal. Mereka sebenarnya tidak menemukan dan bahkan langsung menyerbu ke dalam perangkap Fang Yuan. Bahkan Cikuyu, seorang Grandmaster Agung jalur formasi, bingung. Bukannya formasi jalur waktu tidak dapat disembunyikan, hanya saja sangat sulit untuk menyembunyikannya hingga tingkat ini, akan jauh lebih sulit daripada jalur ruang angkasa, jalur pencurian, jalur hantu, atau jalur lainnya. Cikuyu belum pernah mendengar tentang formasi abadi jalur waktu yang dapat disembunyikan sedemikian rupa sehingga bahkan dua Dewa Gu peringkat 8 tidak dapat merasakannya. Alam mimpi telah menghilang, tunggu sebentar, ada seseorang di dalam. Seseorang berseru. Tepat pada saat ini, transformasi alam mimpi menghancurkan pikiran para abadi perbatasan selatan. Alam mimpi, kecil yang tertinggal di medan perang ini benar-benar berisi seseorang. Segera, penampilan orang ini terungkap, dia adalah Lu Weiyin. Dia memegang lengannya di dadanya, matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur nyenyak, tidak bergerak seperti patung. Namun, setelah alam mimpi menghilang, dia segera membuka matanya dan mendapatkan kembali kejernihannya. Kau, ekspresi Lu Weiyin sedikit berubah saat melihat Wu Yong dan yang lainnya, lalu dia melihat sekelilingnya dan berkata, oh, tidak. Tuan Lu Weiyin, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kalian semua. Petik 2. Benar, apakah para Dewa Gu klanku benar-benar jatuh ke tangan Fang Yuan? Tunggu sebentar, kami belum bisa memastikan identitasnya. Garis miring terbalik petik 2. Situasinya langsung menjadi gaduh karena diskusi antara para dewa perbatasan selatan. Mari kita verifikasi identitasnya terlebih dahulu. Fang Yuan memiliki wajah yang familiar dan juga memiliki metode untuk melarikan diri dari alam mimpi dengan cepat. Kata Wu Yong. Cikuyu terdiam, tetapi tubuhnya bergerak sedikit, menjebak Lu Weiyin dengan Wu Yong di depan dan dia di belakang. Lu Weiyin sedikit tertegun sebelum mengangguk, silakan. Para dewa perbatasan selatan memiliki metode pemeriksaan yang unik. Dan demi alasan keamanan, metode ini tidak terbatas hanya pada satu jenis, metode ini rumit dan bervariasi. Setelah beberapa saat, ekspresi Wu Yong dan yang lainnya sedikit melunak. Lu Weiyin memverifikasi identitasnya, dia adalah orang yang sebenarnya dan bukan penyamaran Fang Yuan. Lu Weiyin kemudian dengan cepat memberitahu mereka tentang apa yang ditemuinya. Setelah para dewa perbatasan selatan mengetahui informasi tersebut, ekspresi mereka menjadi sangat pucat, sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Lu Weiyin menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku malu, aku tidak punya metode ofensif apapun dan hanya bisa menyaksikan situasi itu terjadi. Jika aku tidak memiliki metode khusus yang dapat melindungiku di alam mimpi, aku mungkin juga telah jatuh ke tangan Fang Yuan. Lupakan saja untuk saat ini, mari kita kembali dulu. Wu Yong melirik Lu Weiyin dalam-dalam, lalu lengan bajunya melambai saat dia memasuki bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih. Tidak lama setelah para Dewa Gu perbatasan selatan pergi, cahaya aneh melesat ke arah area itu, berubah menjadi Jun Sen Buang dari pengadilan surgawi. Jun Sen Buang memeriksa jejak di medan perang dan mengerutkan kening setelah beberapa saat, bergumam, formasi jalur waktu ini sangat misterius, melihat jejak tanda dao, tidak ada tanda dao jalur hantu, jalur ruang angkasa, atau jalur pencurian. Itu bukan formasi abadi gabungan, dan murni formasi abadi jalur waktu, tetapi sebenarnya menyembunyikan dirinya sendiri sampai-sampai Xia dan Lu Weiyin tidak dapat merasakannya. Dewa Gu peringkat 8 memiliki fondasi yang dalam. Xia memiliki banyak metode sebagai tetua tertinggi pertama dari klan Xia yang memiliki kekuatan super. Dan Lu Weiyin adalah pewaris dari Paradise Earth Immortal Venerable. Tak satu pun dari mereka benar-benar merasakan formasi agung ini, yang menyebabkan kelompok Southern Border Gu Immortals jatuh ke dalam perangkap. Jun Sen Buang memeriksa beberapa kali, memastikan memang tidak ada petunjuk lain, dia kemudian berubah menjadi cahaya aneh yang dengan cepat menghilang. Tanah yang diberkati oleh penguasa. Sebuah formasi besar seperti kastil yang mengeluarkan cahaya perak tiba-tiba melayang di mini Green Heaven. Klon jalur waktu Fang Yuan serta para abadi sekte bayangan mengelilingi formasi abadi ini, memperhatikan dengan saksama para tawanan di dalamnya. Sebagian besar tawanan ini adalah makhluk abadi perbatasan selatan yang disergap dan ditangkap Fang Yuan. Sang Huzang, Tai Kuzong, Yang Ku, dan seterusnya adalah ahli tingkat 7. Saat ini, mereka terkunci rapat, mata mereka terpejam karena terperangkap dalam alam mimpi. Tawanan terkuat adalah Dewa Gu tingkat 8 Xia yang diberi perhatian penuh oleh Fang Yuan. Alam mimpi yang sangat padat mengelilingi dan berfluktuasi di sekelilingnya. Kemauan murni akan terkikis saat mereka jatuh ke alam mimpi, tetapi mereka akan segera pulih jika mereka lolos dari alam mimpi. Namun jiwanya berbeda, bahkan jika mereka dibawa keluar dari alam mimpi, mereka masih akan terperangkap dalam mimpi untuk jangka waktu tertentu, seolah-olah mereka terkena jurus pembunuh yang membawa jiwa ke dalam mimpi. Karena titik krusial inilah Fang Yuan dapat menangkap Dewa Gu perbatasan selatan ini dan memindahkan mereka ke dalam lubang keabadian kedaulatannya. Saat ini, jurus pembunuh abadi lama tidak berpengaruh pada alam mimpi. Bahkan rumah Gu abadi seperti pavilion teluk dan menara pengawas surga mulai hancur saat mereka jatuh ke alam mimpi. Berada di alam mimpi bagi para dewa abadi berarti berada dalam kesulitan yang mengerikan. Namun, Fang Yuan memiliki metode yang luar biasa, yaitu fisik pencari realitas mimpi murni. Fang Yuan memiliki jurus pembunuh abadi transformasi pencari realitas mimpi murni yang ia gunakan untuk mengubah alam mimpi di celah abadi berdaulatnya menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Ia kemudian menggunakan klon jalur mimpi sementara ini untuk memasuki alam mimpi dan mengeluarkan para dewa abadi perbatasan selatan, mengunci mereka di dalam celah abadi berdaulat. Ia kemudian mengubah alam mimpi di medan perang menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi murni dan berhasil mengambilnya kembali. Akhirnya, ia buru-buru membersihkan medan perang, tidak meninggalkan petunjuk apapun sebelum ia pergi. Jadi ketika Jun Sen Buang dan para dewa perbatasan selatan tiba, mereka melihat pemandangan seperti itu. Alis klon jalur waktu sedikit berkerut, meskipun kita menggunakan alam mimpi untuk memenjarakan para dewa abadi ini, ada risiko yang sangat besar. Jika salah satu dari mereka bangun dan menyebabkan kekacauan di celah abadi kedaulatanku, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar.
Bagi para dewa abadi, celah abadi adalah area sumber daya yang penting sekaligus fondasi kultivasi mereka. Risiko tersembunyi dalam memenjarakan para dewa abadi ini di sini benar-benar besar. Satu keterampilan untuk menguasai dunia, sebagian besar Gu Immortal tidak berdaya melawan alam mimpi saat ini. Bahkan Gu Immortal peringkat 8 dapat menemui malapetaka di alam mimpi. Namun, untuk berjaga-jaga, aku perlu memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan cacing Gu dan sumber daya milik Gu Immortal ini. Kemudian, aku akan menggunakan metode jalur jiwa untuk memisahkan jiwa dan tubuh mereka, hanya dengan begitu situasinya akan aman. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yuan memikirkan Lu Weiyin. Orang ini terperangkap di alam mimpi, tetapi ketika tubuh fisik mencari realitas mimpi murni pergi untuk membawanya keluar, tubuh itu benar-benar kehilangan arah dan tidak dapat mendekatinya. Mampu menunjukkan efek di alam mimpi, ini jelas merupakan metode jalur mimpi. Mengingat kejadian masa lalu, Fang Yuan telah disergap oleh Lu Weiyin dan telah melalui 3 kehidupan, itu juga merupakan metode jalur mimpi. Lu Weiyin bukan hanya pewaris bumi surga, dia juga bergerak maju mengikuti zaman, dan memiliki setidaknya 2 metode jalur mimpi, hampir mirip dengan Fang Yuan. Metode jalur mimpi Fang Yuan hanya mengungkap mimpi, menuntun jiwa ke dalam mimpi, dan menukar jiwa dalam mimpi. Karena itulah Fang Yuan menyerah untuk menangkap Lu Weiyin. Bahkan jika dia bisa membawanya pergi, Fang Yuan tidak berani mengambil risiko. Siapa yang tahu jika dia memiliki beberapa metode jalur mimpi lainnya? Jika dia terbangun di celah abadi yang berdaulat, itu akan menjadi contoh yang benar-benar memikat serigala ke dalam rumah seseorang, tanpa cara apapun untuk mengusirnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana para dewa Gu yang agung dan perkasa ini akan menjadi tawanan kita. Pri Miaoyin mendesah dengan emosi. Meskipun dia adalah salah satu peri terkenal dari perbatasan selatan, dia adalah seorang kultivator tunggal dan telah banyak menderita di tangan jalur lurus perbatasan selatan. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap para ahli terkenal dari jalur lurus perbatasan selatan ini. Sangat disayangkan bahwa saudari kelinci putih meninggal. Ekspresi Pri Miaoyin benar-benar sedih. Ketika dia bergabung dengan Shadow Sect, dia menjadi sangat dekat dengan Lady White Rabbit karena dia menyukai keterus-terangannya. Lady White Rabbit mewarisi warisan sejati Black Tigress dan akan berubah menjadi Black Tigress ketika menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Kultivasinya juga akan melonjak ke peringkat 7. Sayangnya, dia menghadapi serangan langsung si Acha menggunakan jurus pembunuh abadi Summer Fan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung mati. Fang Yuan tidak berdaya untuk membantu. Man as Before hanya Gu abadi peringkat 6 dan tidak memiliki harapan untuk berhasil melawan cedera seperti itu. Bahkan tubuh utama Fang Yuan terluka parah saat ini. Sebaliknya Bai Ningbing yang tidak memiliki cedera. Pada saat yang genting, dia berubah menjadi Bai Xiang. Meskipun hancur berkeping-keping, Bai Xiang dapat bangkit kembali hanya dengan pecahan kecil. Jurus ini pernah mengguncang Southern Border, yang dikenal sebagai teror putih yang telah menyelimuti seluruh dunia Gu Immortal Southern Border. Kedalaman jurus ini adalah jurus ini dapat menghilangkan semua tanda dao yang berbahaya beserta sebagian besar tubuhnya, lalu bangkit kembali hanya dengan sebagian kecil saja. Namun, ekspresi Bai Ningbing saat ini tidak terlihat baik. Ia melihat para dewa Southern Border yang terperangkap, sambil berpikir dalam hati, bahkan jika aku menggunakan Bai Xiang, aku akan tetap terperangkap di alam mimpi tanpa kekuatan untuk melawan. Aneh, Fang Yuan sebenarnya tidak menggunakan metode seperti itu untuk menghadapiku. Ia sudah memiliki metode untuk menyelesaikan perjanjian aliansi dengannya, jika aku jadi dia. Bai Ningbing merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ia bukanlah anggota sekte bayangan, dan terlebih lagi, ia saat ini berada di celah abadi berdaulat Fang Yuan yang sama seperti berada di markas orang lain. Semakin kuat kekuatan dan metode Fang Yuan, semakin besar pula tekanan pada Bai Ningbing. Baiklah, Ying Wuxie, kau harus tetap di sini, aku telah meminjamkanmu cacingku. Dalam beberapa hari ke depan, kau akan bertugas menjaga tempat ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, gunakan tubuh Pure Dream Reality Seeker fisik untuk mengaktifkan jiwa utama ke dalam mimpi untuk terus menidurkan para dewa Gu perbatasan selatan ini. Garis miring terbalik petik 2. Roh formasi, jaga tempat ini dengan baik. Jika alam mimpi bergerak dan membahayakan formasi, segera beritahu aku. Garis miring terbalik petik 2. Klon jalur waktu Fang Yuan mengeluarkan 2 perintah. Ya, pemimpin sekte. Garis miring terbalik petik 2. Dimengerti, Master. Garis miring terbalik petik 2. Pengawasan seharusnya cukup memadai dengan Ying Wuxie dan roh formasi. Fang Yuan mampu sedikit menenangkan hatinya.